bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, anak kelas 12, sebelumnya kami sudah membahas mengenai jaringan meristem. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjut pada materi mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, di sini berdasarkan asal sel yang melakukan pembelahan, jadi ini dibedakan menjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu dari pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer atau meristem apikal. Oke, ingat kembali ya apa itu jaringan meristem primer dan jaringan meristem apikal. Jadi apikal itu kan apex, artinya di ujung. Jadi meristem yang ada di ujung, seperti itu. Meristem apikal terletak pada ujung akar dan pada pucuk tunas. Nah, di sini akan menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Nah, pertumbuhan primer itu terjadi pada saat embrio dan pada bagian ujung-ujung dari tumbuhan dewasa, seperti pada ujung batang maupun pada ujung akar. Jadi kita ingat-ingat kembali ya jaringan meristem yang sudah Miss bahas pada video sebelumnya. Pertumbuhan primer itu menghasilkan tubuh primer tumbuhan atau primary plant body. Nah, di sini tubuh primer tumbuhan ini membentuk 3 sistem jaringan, yaitu jaringan dermal, jaringan pembuluh, dan jaringan dasar. Pada jaringan dermal, derm itu artinya kulit, ya. Nah, di sini jaringan dermal itu akan berkembang ke arah luar, membentuk kulit tumbuhan. Adapun jaringan pembuluh itu terdiri atas jaringan xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara mineral lainnya dari akar menuju ke daun. Nah, jaringan pembuluh terdiri atas jaringan xilem tadi sudah Miss bahas, dan sekarang kita akan masuk ke jaringan floem. Nah, jaringan floem di sini fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, untuk menghafalnya nih, F ini adalah F untuk fotosintesis. Jadi jaringan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, supaya kalian tidak bingung membedakan fungsi dari xilem dan fungsi dari floem. Nah, setelah jaringan pembuluh, kita bahas jaringan dasar ya. Nah, di sini jaringan dasar itu akan berkembang menjadi berbagai jaringan lainnya, seperti jaringan parenkim atau jaringan dasar sebutannya, jaringan kolenkim yaitu jaringan penyokong pada bagian tubuh tumbuhan yang masih muda, dan sklerenkim yaitu jaringan penyokong yang terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, tadi anak-anak, Miss sudah membahas mengenai pertumbuhan primer pada tumbuhan. Untuk contoh pertumbuhan primer pada tumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu menyebabkan batang tanaman menjadi membesar dan melebar. Di sini umumnya pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil. Hal ini dikarenakan tumbuhan dikotil itu mempunyai 2 meristem lateral. Ayo anak-anak ingat lagi apa saja contoh dari meristem lateral? Ya, betul sekali. Ada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus. Di sini kambium pembuluh atau kambium vaskuler ke arah dalam itu akan membentuk xilem atau pembuluh kayu. Adapun ke arah luar itu kambium vaskuler akan membentuk floem atau pembuluh tapis. Nah, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dari kambium pembuluh yang menyebabkan terbentuknya xilem dan floem ini membuat batang tumbuhan tersebut bertambah besar. Nah, aktivitas kambium itu bergantung pada keadaan lingkungan. Nah, dalam konteks ini, misalkan itu adalah musim. Nah, di sini musim kemarau itu kerja kambium itu kurang aktif ya. Nah, apabila aktif pun hanya membentuk sel-sel xilem yang berdiameter
sempit. Adapun di musim hujan, kambium akan membentuk xilem dengan diameter yang besar. Nah, di sini perbedaan ukuran diameter ini menyebabkan adanya lingkaran-lingkaran melintang pada batang yang dikenal dengan nama lingkaran tahun. Lingkaran tahun itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan umur dari tumbuhan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang kontras antara penampakan pembuluh kayu saat musim kemarau dan saat musim hujan. Nah, di sini akan Miss perjelas lagi dengan gambar ya, maksudnya bagaimana dari pertumbuhan kambium tersebut sehingga kambium itu bisa membentuk seperti lingkaran-lingkaran itu ya. Nah, kita mulai misalkan musim kemarau. Musim kemarau itu aktivitas kambiumnya sedikit, maka sel-sel xilem yang dibentuk itu berdiameter kecil. Jadi kita gambarkan. Lalu ketika musim hujan, kambium itu sangat aktif sehingga bentuk sel xilem itu berukuran besar. Selanjutnya musim kemarau lagi tipis. Dan musim hujan lagi tebal. Selanjutnya musim kemarau lagi tipis. Dan musim hujan kembali tebal. Nah, jadi di sini mari kita hitung umur dari tumbuhan tersebut. Jadi ini musim kemarau tipis, musim hujan xilemnya berukuran besar jadi tebal. Di musim kemarau ditambah satu musim kemarau ditambah satu musim hujan 1 tahun. Musim kemarau lagi, musim hujan 2 tahun, musim kemarau, musim hujan 3 tahun. Nah, jadi kita bisa menebak bahwa batang tumbuhan ini atau tumbuhan ini usianya adalah 3 tahun. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai aktivitas kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Marilah kita bahas mengenai jenis merisolateral yang kedua, yaitu kambium gabus. Nah, kambium gabus itu berfungsi untuk menghasilkan suatu penutup keras dan tebal yang menggantikan epidermis pada batang dan akar. Nah, hal ini terjadi karena kondisi dan fungsi epidermis itu tidak memadai. Nah, epidermis itu rusak akibat dari adanya pertumbuhan sekunder yang dilakukan oleh kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Nah, akibat dari adanya pertumbuhan sekunder, nah tadi sudah Miss jelaskan ya pada lingkaran tahun ini. Jadi semakin lama batang itu akan semakin membesar dan melebar. Nah, di sini diameter batang yang bertambah besar ini menyebabkan epidermis batang itu akan menjadi pecah atau robek. Sehingga fungsi dari epidermis pada batang atau akar itu akan digantikan oleh kambium gabus yang membuat lapisan gabus. Lapisan gabus itu berfungsi yang pertama untuk melindungi tumbuhan dari perubahan cuaca. Yang kedua, itu dapat mencegah penguapan air dari batang. Nah, ini sesuai dengan
fungsi atau sifat dari lapisan gabus itu sendiri, yaitu tidak dapat ditembus oleh air. Nah, untuk menjaga agar pertukaran gas pada batang itu tetap berjalan dengan lancar, nah pada batang itu terdapat pori-pori ya yang terdapat pada beberapa tempat di permukaan batang. Nah, pori-pori ini berfungsi mirip seperti stomata. Nah, pori-pori ini disebut dengan lentisel. Jadi pertukaran gas itu melalui lentisel pada batang. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Itu nanti akan Miss bahas pada video selanjutnya. Terima kasih pada anak-anak atas perhatiannya dan Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi.